Hai saudara-saudara semuanya, perkenalkan nama saya Ansgarius Rianto Asmumi Elaman. Pada kesempatan ini, saya akan memberi pengetahuan singkat mengenai kebijaksanaan lokal yang ada di daerah saya, dan nantinya saya akan hubungkan dengan salah satu tokoh dari filsafat timur dan salah satu tokoh dari filsafat barat. Dan setelah itu saya akan menghubungkan antara kedua pemikiran ini. Saya mengambil kebijaksanaan lokal yang memuat nilai filosofis dari daerah saya, yakni daerah Kampung Kolilerek, Lembata, Nusa Tenggara Timur. Mayoritas masyarakat di sana memang menjunjung tinggi nilai moral. Mereka sangat menghormati dan menghargai sesama, baik berdasarkan usia, jenis kelamin, ataupun status sosial. Dilihat dari segi sosial budaya, masyarakat Kolilerek sangat bergantung pada alam dan mayoritas penduduknya adalah petani. Masyarakat di sana menganut agama Katolik dan tidak ada agama lain selain agama Katolik. Maka dari itu, ada satu kebijaksanaan lokal yang memuat nilai filosofis, yakni mai gesak gamenu la ate imenga arapeten ragam ake welin bae. Artinya, mencari makan di negeri orang, tetapi ingat suaramu jangan mahal. Mai gesak gamenu ata imenga artinya mencari makan di negeri orang, dan hal ini menunjukkan bahwa mayoritas orang di Kampung Kolilerek mempunyai kebiasaan merantau. Hal ini dikarenakan biaya hidup yang tinggi, lapangan pekerjaan juga terbatas, sehingga mereka memilih untuk merantau. Dunia sekarang semakin berkembang, dituntut lagi dengan biaya pendidikan anak yang tinggi. Berikut frasa kedua, yakni arapeten ragam ake welin bae. Artinya, tetapi ingat suaramu jangan mahal. Hal ini mau menunjukkan kepribadian seseorang ketika di tanah orang. Kepatuhan moral yang tinggi yang sudah diajarkan oleh nenek moyang dan diwariskan turun-temurun membuat orang tua, om, atau paman menunjukkan apa yang sudah diajarkan kepada mereka sebelumnya. Hal kerendahan hati, ketulusan, dan keterbukaan hati harus ditunjukkan di tanah rantau. Hal ini bertujuan untuk mendapat kemudahan dalam hidup. Contoh konkretnya, ketika kita bertemu orang di mana saja, di ganggang ataupun di pasar, maka kita akan mengenal orang lain, kita menyapa mereka, dan juga kita akan mendapat sesuatu dari mereka, termasuk juga pekerjaan. Nah, pada bagian berikut saya akan menjelaskan pemikiran tokoh filsafat timur yang ada kaitannya dengan kebijaksanaan lokal yang ada di daerah saya, yakni Lao Tzu. Lao Tzu dianggap sebagai salah satu pendiri ajaran Taoisme. Ajaran Taoisme yang berkaitan dengan rendah hati dan tidak sombong dalam komunikasi sosial adalah keseimbangan, di mana Taoisme mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam komunikasi sosial. Kita harus belajar untuk tidak terlalu berbicara atau mendominasi percakapan, tetapi juga tidak terlalu pendiam. Kita harus belajar untuk berbicara kepada orang lain dengan sopan, seimbang, sehingga memberikan kesempatan pada orang lain untuk berbicara. Hal yang kedua adalah keterbukaan. Taoisme mengajarkan pentingnya keterbukaan dalam komunikasi sosial. Kita harus belajar untuk berbicara dengan jujur dan terbuka, dan tidak menyembunyikan perasaan atau pikiran kita yang sebenarnya. Keterbukaan juga membantu membangun kepercayaan dan keintiman dalam hubungan sosial. Yang ketiga, kesederhanaan. Taoisme mengajarkan pentingnya kesederhanaan dalam komunikasi sosial. Kita harus belajar untuk tidak bertele-tele atau menggunakan bahasa yang rumit, tetapi berbicara dengan cara yang mudah dipahami oleh orang lain. Dalam keseluruhan, ajaran Taoisme mengajarkan bahwa pentingnya komunikasi sosial yang harmonis dan bermakna. Dalam komunikasi sosial, kita harus belajar untuk berbicara dengan sopan, jujur, dan terbuka, serta memperhatikan perasaan dan kebutuhan orang lain.
tokoh yang berbicara soal kebijaksanaan lokal yang ada kaitannya dengan filsafat barat, yakni Martin Buber, seorang filsuf Yunani abad ke-20 yang memperkenalkan konsep ich-du atau aku kamu sebagai dasar dari komunikasi yang otentik dan membangun hubungan timbal balik. Dalam hubungan ich-du, komunikasi bukan hanya tentang pertukaran informasi, tetapi juga tentang saling menghormati, saling mendengarkan, dan saling berbagi dalam pengalaman yang membangun hubungan timbal balik. Dalam keseluruhan, ajaran Martin Buber menekankan pentingnya komunikasi yang otentik dan membangun hubungan timbal balik yang didasarkan pada saling menghormati, saling mendengarkan, dan saling berbagi pengalaman. Dan pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan titik sambung antara kebijaksanaan lokal dan ajaran filsafat timur serta filsafat barat. Titik sambung antara kebijaksanaan lokal dan ajaran filsafat timur adalah sikap rendah hati, akan mau membuka keinginan untuk berbicara demi mendapat sesuatu. Karena sikap moral yang diajarkan oleh nenek moyang dalam kebijaksanaan lokal bernuansa membangun keharmonisan, keterbukaan, dan kesederhanaan dalam mengungkapkan apa yang kita berbutuhkan, maka ajaran Taoisme juga demikian. Contohnya keterbukaan. Keterbukaan menurut ajaran Taoisme adalah kita harus belajar untuk berbicara dengan jujur dan terbuka, serta tidak menyembunyikan perasaan atau pikiran kita yang sebenarnya. Hubungan dengan suara jangan pelit adalah apa yang kita butuhkan di tanah rantau. Haruslah kita berbicara dengan jujur dan terbuka, dan tidak menyembunyikan perasaan atau pikiran kita yang sebenarnya sehingga mendapat kemudahan. Hubungan antara kebijaksanaan lokal dan filsafat barat ialah Martin Buber mengajarkan pentingnya komunikasi yang otentik dan membangun hubungan timbal balik yang didasarkan pada saling menghormati, saling mendengarkan, dan saling berbagi pengalaman. Hubungannya bahwa ketika masyarakat kolerek ingat akan pesan suara jangan pelit, maka dari situ akan dibangun komunikasi yang saling menghormati dan bertukar pengalaman. Syukur-syukur dari percakapan dengan berbagi pengalaman itu memudahkan mereka dalam pekerjaan.